一个能被孩儿轻松碾死的小。武道万千，做了。Sementara itu, di kediamannya keluarga yang Taitin, tepatnya untuk sang ayah, dia menjadi begitu sangatlah kesal karena untuk Tuan Qinlong telah mengirimkan salah satu wanita yang mencoba untuklah menargetkan dirinya, yang tak lain yaitu Xiao Jingsui, dan kini dia telah menggantikan posisinya. Hal inilah yang membuat dia menjadi begitu sangat sekesal-kesalnya. Dia yakin semua ini berawal dari kedatangan dari Qinan. Jika saja Qinan tidak datang, maka semua ini tidak akanlah terjadi. Dan satu-satunya cara untuklah mengembalikan semua ini, dia haruslah menyingkirkan Qinan secepat mungkin. Lalu dia mempertanyakan kepada anaknya, bukankah untuk Qinan ini hanya berada di alam Martial and Caster saja? Yang Taitin mengkonfirmasinya. Mendengar itu mereka mempunyai sebuah ide untuklah menghabisi nyawa dari Qinan. Karena untuk ranahnya ini bisa dikatakan paling terendah dari yang mereka bayangkan. Secara kebetulan, sebentar lagi adalah hari ulang tahun dari Tuan Qinlong. Mungkin mereka akanlah mempergunakan rencana ini. Dia akanlah mengundang perjamuan makan dan dia akanlah menjauhkan semua pendukung dari Qinan. Jadi, yang Taitin bertugas untuklah mengeksekusinya. Untuk berjaga-jaga, bawalah beberapa pasukan agar bisa untuk menghabisinya dengan begitu mudah. Dan nantinya jika mereka berhasil, maka buatlah berita palsu kalau Qinan mencoba untuklah berlatih serta memaksakan diri sampai benar-benar batasannya. Boleh juga nih rencananya. Sedangkan untuk Qinan sendiri, dia sedanglah berlatih di ruangan rahasianya. Satu persatu monster berhasil untuklah ditebasnya. Dia merasa kalau dirinya ini telah meningkat begitu drastis, dan setelah berhasil menyelesaikan gelombang tersebut, Qinan memutuskan untuklah beristirahat. Dan benar saja, untuk jiwa dewa berangnya ini telah mengalami sebuah peningkatan. Sekian lama dia beristirahat, Qinan juga tidak sengaja merasakan ada sebuah gelombang di depannya. Tanpa basa-basi dia pun langsunglah mendekatinya. Kali-kali ini juga akanlah bermanfaat untuknya. Padahal sebetulnya dia ini haruslah keluar dari ruangan pelatihannya. Karena ada batasan tertentu yang haruslah dia waspadai. Ketika berada di sana, Qinan pun mencoba untuk memeriksanya. Dan secara tiba-tiba ada aura berwarna merah dengan memberikan sebuah kata-kata layaknya puisi serta berbentuk menjadi bola berwarna merah langsunglah memasuki tubuh dari Qinan. Alhasil dia langsunglah pusing-pusing serta berteriak kesakitan. Beruntungnya saja dia berhasil untuklah menahannya. Disinilah dia baru menyadari serta juga begitu sangatlah senang karena untuk darah esensi tersebut ternyata telah menyatu sempurna dengan jiwa dewa perangnya. Dia yakin untuk gumpalan berwarna merah tersebut memiliki keterkaitan dengan jiwa dewa perangnya. Dan gara-gara ini semua, kondisi dari Qinan juga cukuplah memprihatinkan. Dia benar-benar begitu kelelahan. Dan ketika dia inginlah pergi dari sana, tiba-tiba terjadinya sebuah getaran yang begitu dahsyat. Ternyata ada sosok monster yang begitu sangatlah besar dan langsunglah menerjang ke arahnya. Beruntungnya untuk jiwa dewa perang begitu sangatlah sigap dalam menahan serangan tersebut. Tidak disangka-sangka beberapa monster juga telah bangkit yang membuat Qinan menjadi begitu sangatlah senang karena ini juga adalah bagian dari latihannya. Jadi dia tidak boleh bermalas-malasan. Tanpa basa-basi, pertarungan mereka pun langsunglah dimulai. Sementara itu, untuk Tuan Qinlong, dia sedanglah melihat apa yang sedang dilakukan oleh Qinan. Dia cukuplah tersenyum serta bangga kepada Qinan. Dia di sini bukanlah untuk bermain-main, tetapi dia juga begitu sangatlah serius untuklah menepati janjinya. Dan dia merasa
semua rencananya telah berjalan lancar. Tidak lama dari itu, dia mendapati sebuah informasi kalau para murid telah menyiapkan perjamuan di Aula Naga Azur, yang dimana ya mereka semua inginlah merayakan ulang tahunnya. Jadi, dia diminta untuklah datang sekarang juga, dikarenakan waktunya sudahlah terlambat. Dan Tuan Qin langsunglah mengkonfirmasinya kalau dia akanlah datang secepat mungkin. Kembali kepada Qinan yang kini telah memasuki mode serius. Ternyata untuk menghadapi monster begitu besar cukuplah begitu menyulitkan. Sampai-sampai dia menggunakan armor jiwa dewa perangnya. Padahal ya, untuk menggunakan kemampuan seperti ini hanyalah di keadaan genting saja. Ternyata bukan Qinan-lah yang kewalahan, melainkan untuk para monster ini memang terus-terusan bermunculan, yang membuat Qinan juga sangatlah penasaran dengan kemampuan barunya. Maka dari itulah dia menggunakan wujud tersebut untuklah mengetes seberapa kuat kemampuan tersebut. Dan benar saja, kemampuan ini memang sungguhlah begitu luar biasa. Sebab untuk sayapnya ini bukan hanya untuk terbang dan melesat begitu jauh, melainkan bisa digunakan sebagai senjata juga. Sebab untuk beberapa monster yang berada di depannya berhasil untuklah dihabisi hanya dengan satu serangan saja. Udah gitu, penyerangannya melalui jarak jauh. Inilah yang membuat Qinan menjadi begitu sangatlah senang. Serta dia berterima kasih kepada Tuan Qinlong karena telah memberikan kesempatan yang begitu bagus untuklah dirinya dalam meningkatkan kultivasinya. Dan juga ini adalah bagian dari rencana Tuan Qinlong agarlah dia bisa mencapai Kaisar Bela Diri Puncak. Jadi untuk saat ini, Qinan telah berada di ranah tersebut ya. Setelahnya untuk Empress Feiyu meminta kepada Qinan jangan biarkan peningkatan kekuatan yang secara tiba-tiba ini membuat dia benar-benar begitu sombong. Karena semakin tingginya kultivasi, maka banyak sekali masalah yang akanlah dihadapi. Layaknya seperti pohon yang telah menjulang tinggi, maka banyak angin yang akanlah menerpa untuk menjatuhkan dirinya. Dan Qinan langsunglah angguk-angguk kepala. Dia juga tidaklah lupa berterima kasih kepada Empress Feiyu sebab dia juga telah membantu dirinya selama ini. Yang dimana bantuan dari Empress Feiyu ini telah menekan wilayahnya kembali ke Martial Ancestor atau ranah di bawah Kaisar Bela Diri. Jadi ya, untuk para musuh-musuhnya serta teman-temannya hanyalah mengetahui kalau Qinan masihlah berada di ranah tersebut. Ditambah juga kemampuan dari Empress Feiyu ini membuat Qinan juga begitu bangga. Sebab untuk ranahnya ini tidak bisa dilihat oleh siapapun. Bahkan untuk ranah tertinggi saja tidak bisa untuklah melihat ranah aslinya guys. Maka ya dengan begini dia sangatlah yakin para musuhnya yang telah memiliki dendam begitu banyak pasti akan datang sendiri untuklah menghabisi nyawanya. Baru aja dibilang dia mendapati sebuah serangan dari sosok iblis kera milik dari Yang Tai Tian. Beruntungnya dia berhasil untuklah menghindarinya. Lantas ya untuk Yang Tai Tian menganggap itu hanyalah sebuah keberuntungannya saja. Tidak sampai di situ. Bukan hanya Yang Tai Tian sajalah yang menyerangnya, melainkan ada Xiao Beifeng yang begitu sangatlah percaya diri. Dengan terjangannya berhasil untuklah membuat Qinan terpental. Dia merasa dirinya cukup begitu kuat kalau dia menghadapi Qinan sendirian. Tetapi dia kembali dikejutkan dan dibuat begitu sangatlah kewalahan ketika Qinan menerjangnya terus-menerus dan hampir saja dia tertebas dengan pedangnya. Beruntungnya saja ya dia memiliki senjata surgawi. Jika tidak ya itu bahunya sudah pasti terpotong. Bahkan untuk jiwa dewa perang milik dari Qinan kini telah bisa bergerak sendirinya. Yang dimana ya dia tetaplah melindungi Qinan serta juga bertarung dengan iblis kera Yang Tai Tian. Bentrokan demi bentrokan pun terus-menerus terjadi. Tetapi lama-kelamaan Qinan juga langsunglah tersenyum. Sebab mereka berdua benar-benar datang untuklah menghabisi nyawanya. Tetapi siapa sangka
Awalnya, Kinan menganggap mereka berdua datang untuklah menyelesaikan masalahnya ini. Tetapi datanglah si bocah berwarna hijau yang Mimin lupa namanya. Padahal dia yang paling keroco, tetapi dia yang paling sombong terhadap Kinan. Dengan berkata, kalau untuk hari ini, dia akanlah dihabisi oleh mereka bertiga. Sontak, Kinan pun langsunglah menyambut mereka bertiga dengan begitu hangat. Sembari mengucapkan terima kasih kepada mereka bertiga telah datang untuklah membantunya berlatih. Mendengar itu ya, Yang Taitian cukup begitu kesal karena kedatangan mereka ini malah dianggap sebagai latihan dan baginya ini sudah sangatlah meremehkan. Dan dia meminta kepada Shou Beifeng serta si bocah hijau satu ini untuklah serius dalam bertarung karena untuk rananya sudahlah di bawah mereka. Pasti akan sangatlah mudah untuk menghabisinya. Terlebih mereka bertarung ini sedanglah berpacu waktu. Sebab untuk ayahnya ini sedanglah mengulur waktu di perjamuan ulang tahun agarlah para master tidak akanlah datang untuk menyelamatkan Kinan. Dan untuk Kinan yang mendengar itu hanya bisa tersenyum saja. Hanya dengan satu kaisar bela diri saja sudah berani sekali untuklah menghadapinya. Udah gitu, dua raja bela diri juga inginlah mencoba menghabisi nyawanya. Tampaknya mereka bertiga ini datang tanpa adanya persiapan sama sekali. Namun, karena mereka bertiga memang inginlah sekali menghabisi nyawanya, maka dia akanlah menyambutnya dengan meriah. Tanpa basa-basi, mereka bertiga langsunglah menerjang, dan Kinan hanya tersenyum saja. Lalu kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Sabtu minggu ini ya guys. Untuk episode kali ini ya, rencana dari musuhnya Kinan bisa dikatakan begitu sudah sangatlah matang. Yang satu untuklah mengulur waktu ataupun mengalihkan perhatian, yang satunya lagi untuklah mengeksekusi. Walaupun sebetulnya yang paling berat itu adalah mengalihkan perhatian. Jika nantinya Tuan Qinlong, Master Dizeng, Duanmu, dan juga Liu Feng mengetahui kalau mereka sedanglah diulur-ulur waktu ataupun dipermainkan, maka ayahnya Yang Taitian lah yang akan mendapati masalah besar. Bisa-bisa ya dia langsung dihabisi. Jadi sedikit spoiler untuk part berikutnya, ya sudah pasti ketebak ya, mereka bertiga tidak bisa berbuat apapun di hadapannya Kinan ketika mengetahui kalau Kinan ini jauh lebih kuat daripada mereka semua. Dan ketika diperlihatkan kalau rananya jauh lebih tinggi daripada mereka bertiga, mereka menjadi begitu ketar-ketir. Tetapi sayangnya semua itu sudahlah terlambat guys. Dan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, jangan lupa untuk selalu berbahagia dan jagalah kesehatan kalian dimanapun kalian berada. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.